Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Mohtar, NIM 120220112. Di sini, di video ini saya akan membahas pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Topik pembahasan pada video kali ini yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian, ideologi politik, pokok pemikiran, pendekatan Keynesian, kebijakan pembangunan, serta studi kasus. Siapa sosok beliau yang ada pada gambar ini? Beliau adalah John Maynard Keynes, ilmuwan Inggris yang lahir pada 5 Juni 1883 dan wafat pada 21 April 1946. Sejarah teori Keynesian dikemukakan pada tahun 1936 pada buku The General Theory of Employment, Interest and Money yang ditulis oleh John Maynard Keynes sendiri. Teori Keynesian berfokus pada pentingnya peran pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional melalui intervensi fiskal dan moneter. Adapun ideologi politik teori Keynesian yaitu pendekatan teoritis yang digunakan yaitu rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi suplai untuk industri utama dan industri pendukungnya. Ideologi politik yang dipakai dalam teori ini yakni intervensi. Yang pertama yaitu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Selanjutnya ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Ideologi politik teori Keynesian selanjutnya yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Adapun pokok pemikiran teori Keynesian, teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Teori yang pertama yaitu teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak, diminta wilayah lain, atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Teori selanjutnya yaitu teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori sirkuler dan kausal kumulatif adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh seorang ekonom Swedia bernama Gunnar Myrdal. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk sebuah lingkaran yang sulit untuk dipisahkan. Menurut teori ini, ada beberapa faktor ekonomi yang saling mempengaruhi seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini membentuk sebuah lingkaran yang saling memperkuat satu sama lain. Misalnya,
Meningkatkan modal akan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan memperkuat permintaan untuk modal. Dalam praktiknya, teori ini telah digunakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan regional dan untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang saling terkait satu sama lain. Teori selanjutnya yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan sangat cepat pada suatu wilayah atau pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai daya tarik yang besar, sementara wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau stagnan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli geografi asal Prancis bernama Francois Perroux pada tahun 1950-an. Menurut teori ini, pusat-pusat pertumbuhan atau kutub dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sekitarnya melalui efek multiplier atau efek pengganaan, yaitu melalui peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa, serta peningkatan kesempatan kerja. Wilayah yang berkembang di sekitarnya dapat memperoleh manfaat dari kehadiran pusat-pusat pertumbuhan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam praktiknya, teori ini telah digunakan untuk mengembangkan strategi pengembangan regional dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Teori kutub pertumbuhan masih menjadi topik penting dalam studi ekonomi regional dan pembangunan wilayah. Adapun pendekatan yang dipakai dalam teori Keynesian yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan investasi pembangunan wilayah. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Kebijakan pembangunan wilayah antara lain pengendalian pembangunan industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah, nasionalisasi industri, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, perencanaan spasial, inovasi kelembagaan perekonomian, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, investasi infrastruktur, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Untuk studi kasus, saya mengambil studi kasus yaitu krisis ekonomi Republik Indonesia tahun 2008. Yang dimana pada saat itu pertumbuhan ekonomi hanya 6,1%. Cadangan devisa pada saat itu 51,6 miliar US dollar dan inflasi 11,6% dipicu kenaikan harga komoditas terutama minyak. Rasio utang terhadap PDB 33%, serta harga minyak Indonesia mencapai 96,8 dolar US dollar per barrel. Saat terjadi krisis ekonomi global yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia, pemerintah Indonesia pada saat itu mengadopsi strategi stimulus ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui program-program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Pemerintah juga memberikan insentif bagi sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan investasi, serta memberikan bantuan sosial untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal yang melibatkan pengeluaran pemerintah. Melalui strategi stimulus ekonomi ini, perekonomian Indonesia berhasil pulih dengan cepat dan tumbuh besar 4,5% pada tahun 2009. Setelah sebelumnya mengalami kontraksi selama 3 kuartal berturut-turut. Pembangunan wilayah di Indonesia pun turut terstimulasi melalui proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya rasa
Hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.